tidak sendiri dan ada beberapa teman ya. Terkait dengan keterangan dua orang saksi pada hari ini, kami tidak keberatan ya. Sama sekali tidak keberatan karena toh pada faktanya saksi telah menerima pengembalian sebagai uang dan saksi pun sendiri yang menerima perdamaian antara saksi dengan pusat Guntur Bumi. Jadi kita tidak keberatan. Selain mendengarkan dakwaan dari JPU, dalam sidang tersebut UGB nampak tak berkutik saat mendengar keterangan saksi bernama Sukasmi, istri Irfangi. Korban yang melaporkan Guntur Bumi ke polisi itu membeberkan modus pengobatan berbau klinik tersebut. Namun ada salah satu pernyataan saksi yang tak diakui Guntur Bumi, yakni mengenai pengobatan yang dilakukan karyawan Guntur Bumi di rumah pasien. Kendati demikian, tim kuasa hukum Guntur Bumi yang diketuai Afrian Bonjol justru merasa saksi yang diajukan jaksa penuntut umum sebagai saksi yang meringankan. Pasalnya, antara Guntur Bumi dengan saksi telah terjadi perdamaian sebab biaya kerugian akibat pengobatan sebesar 76 juta rupiah telah dikembalikan. Oh iya, yang dibantah UGB itu karena Dia tidak tahu soal pengobatan di rumah. iya, dia tidak tahu soal pengobatan di rumah, sedangkan dia yang nyuruh dia, yang nyuruh karyawannya. Kan nggak mungkin kalau nggak ada yang nyuruh karyawan bisa begitu. 76,2 juta. Jadi begini, jadi ibu ini adalah istri dari Bapak Irfangi ya, salah satu korban. Bapak Irfangi hari ini tidak bisa hadir karena masih di luar kota. Di dalam keterangannya ibu ini sudah sampaikan sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya, apa yang dia rasakan sendiri. Nah, hanya memang pihak Guntur menyangkal bahwa pengobatan yang di rumah itu dia tidak tahu. Guntur tidak tahu. Nah, tetapi menjadi lucu kalau misalnya Guntur tidak tahu karena yang datang ke rumah adalah karyawan Guntur Bumi, sehingga terlalu mengada-ngada kalau Guntur bilang tidak tahu karyawannya datang. Sekali lagi hanya itikat baik dari Guntur Bumi untuk mengembalikan kepada korban. Ya, perdamaian iya, tetapi kita tahu bahwa hukum kita tidak mengenal perdamaian untuk masalah pidana. Ya, karena ini delik biasa, perdamaian itu dijadikan alat untuk mengurangi hukuman, meringankan hukuman, bukan untuk menutup perkara. Minta ampun aku atas kesalahanku. Selama menjalani persidangan, suami Puput Melati itu tampak tenang dan tidak berusaha menutupi wajahnya dari sorotan awak media. Tak seperti saat ditahan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Apa yang membuat Guntur Bumi tampak begitu tenang? Padahal ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun membayanginya. Benarkah UGB tak lagi risau memikirkan kasus yang membelitnya karena sudah dibela oleh tim kuasa hukum dari kantor pengacara kondang OCK Legis? Ya, menjelang persidangan, Guntur Bumi tak lagi menggunakan jasa pengacara Ramdan Alamsyah dan kawan-kawan. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pula Puput Melati tak terlihat menghadiri sidang suaminya? Benarkah Guntur Bumi tak ingin sang istri yang tengah berbadan dua itu melihatnya dalam keadaan menyedihkan duduk di kursi pesakitan? Itu aja. Puput Melati sendiri nggak datang permintaan dari UGB sendiri. Saya kurang tahu mengenai hal itu. Jadi beliau sudah menunjuk tim kuasa hukum lain. Cuma bagaimana perlu mungkin saya ingatkan bahwa di dalam saya secara lisan memang ada kesepakatan antara saya dan UGB disaksikan oleh rekam Ramdan. Ada kesepakatan antara saya dan tim yang belum diselesaikan dengan saya. Seperti itu yang harusnya menjadi catatan daripada tim kuasa hukum yang baru. Setidak-tidaknya beliau harus telepon saya. Secara etika kan seperti itu. Ya, dia pasrah ya.